Salam, suara Yuito, dan tinggal dengar, duduk dan menyimak. Di sini saya akan menceritakan sedikit apa yang saya mengenal bagi dua adik saya pada hari bahagia ini, hari wisuda, yaitu satunya itu Erik Tebai dan satunya itu Veronica Boma. Jadi saya cerita satu dulu, yaitu Erik Tebai. Sejak awal dia datang di Jogja, di kota studi Jogja untuk kuliah, itu sempat ketemu saya dan kami dua sempat diskusi dan duduk bersama. Dan saya melihat banyak kekurangan yang dimiliki oleh Erik sendiri. Dan karena mungkin latar belakang pendidikannya di Papua, ya sudah tahu kondisi Papua pendidikan seperti apa. Kemudian datang ke Jogja dengan bersaing dengan pendidikan yang memang kualitasnya baik. Lalu setelah saya ketemu dengan Erik, saya melihat pribadinya itu seperti pemalu, kemudian organisasinya kurang, kemudian mentalnya, kepribadiannya itu malu-malu, pokoknya malu-malu. Kemudian kemampuan lainnya tidak nampak di mata saya. Mungkin ada dalam diri dia, tapi di mata saya kurang nampak. Kemudian kami dua sepakat untuk duduk bersama, belajar bersama, sehingga hasil dari diskusi, belajar bersama, sambil makan, minum, kemudian jalan di tempat wisata, diskusi dan lain-lain. Tetapi saya paling senang sekali sama Erik itu, selalu bertanya, saya ini pakaian ini cocok atau tidak, saya punya tubuh ini sudah besar atau sudah kecil, atau saya ini ganteng atau tidak. Ya, ini saya semua jawab karena menurut saya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan adalah bagaimana dia membangun dia punya kemampuan, kepercayaan dirinya, ya, itu. Kemudian ini karena dia bertanya banyak itu karena dia kepercayaannya kurang, kepercayaan dirinya, kemudian kurang menguasai diri, sehingga saya menjawab semua. Dan syukur-syukur apa yang kita belajar, kita duduk bersama, dasar-dasar pengetahuan yang kita diskusi itu, saudara Erik dia mencoba beranikan diri mencalonkan diri menjadi pengurus organisasinya cukup besar karena gabungan dari Paniai, Nabire, Deyai, dan Dogiyai, yang organisasi yang ada di kota studi Yogyakarta. Dan dia sempat calonkan diri, dan kalau tidak salah dia sempat ambil sekretaris. Dan setelah ia terpilih itu pernah bertemu dengan saya. Kemudian dia meminta saya untuk bagaimana menulis surat yang baik, laporan yang baik, ketik yang baik. Dan mungkin dia sendiri punya kemampuan yang besar untuk mau mengetahui itu. Jadi belajar mandiri pun lebih banyak, kemudian bertanya di teman-teman lain, sehingga dia memimpin 1 tahun bersama teman-temannya di wadah itu. Setelah dia memimpin, dia lebih banyak bertanya ke saya, mungkin bertanya ke teman-teman lain, dan pengalaman-pengalaman yang diambil dari organisasi itu membuat dia lebih percaya diri lagi. Kemudian pola bahasanya, mentalnya, kemampuannya ini saya melihat setelah belajar di organisasi itu terbentuk sekali dan nampak. Dan posisi berdirinya tegak, berbicara yang tegak, berbicara yang baik. Dan saya bersyukur sekali karena itu dia mampu dalam hal itu. Kemudian ditanya lagi bagaimana membaca buku, kemudian bagaimana saya memiliki kemampuan begini. Seputar ini kita diskusi panjang lebar juga. Kemudian karena ini masalah, kita cari solusi bersama-sama, dan akhirnya ya dia mendapat
banyak kemampuan dalam hal mungkin dia ikut belajar sendiri, ikut kursus lah, atau mungkin belajar dari teman-teman, belajar dari organisasi, belajar dari kakak-kakaknya, sehingga hari terakhir itu saya sempat ketemu 9 Februari di salah satu asrama Pania yang merayakan hari ulang tahun. Kemudian petugas keyboard yang pegang keyboard ini, saya melihat siapa yang pegang, ternyata namanya Erik. Saya kaget karena apa yang kita nyanyikan dengan keyboardnya ini nyambung. Sebelumnya ini dipegang oleh saudara Jubal Nawipa, tapi karena tidak ada itu berusaha sampai dia latihan, mungkin ikut kursus atau belajar di mana kurang tahu. Dan ini salah satu kemampuan yang dia nampak kepada saya, dan saya terpukul. Ini siapa yang pegang, ternyata Erik. Dan saya sendiri merasa bangga sekali melihat satu kemampuan yang dia tunjukkan di depan saya. Dan setelah selesai saya sampaikan, Erik mantap, luar biasa. Erik membuat saya tersenyum hari ini. Dan Erik itu menjawab, kakak biasa saja. Ini satu kemampuan yang saya tunjuk. Tapi saya pikir ini biasa-biasa saja. Tapi saya jawab ini luar biasa bagi saya. Itu. Kemudian Erik sendiri juga pernah sampaikan ada beberapa kemampuan yang dia miliki. Salah satunya itu bernyanyi, karena ada dia punya channel YouTube-nya juga, Erik Tebai. Kemudian ada beberapa kafe, kemudian wifi-an di Jogja ini kadang dia menyanyi, dan saya selalu melihat dia punya lagu-lagunya di YouTube sendiri, kemudian story-nya, dan dia pernah cerita juga. Dan dia juga jago dalam hal ini, FL Studio, edit yang sekarang anak-anak muda rame ini, kemudian mungkin Adobe Corel dan lain-lain. Itu kemampuan-kemampuan yang dimiliki, dan saya rasa tidak ada yang tidak bisa kalau kita mencoba. Kita ingin belajar apa itu semua bisa. Dan di antara itu ada banyak kemampuan yang dimiliki oleh Erik sendiri, tapi mungkin teman-teman cari tahu sendiri dan mungkin diskusi sama Erik sendiri. Kemudian hal yang kedua ini terkait dengan wisudawan yang kedua ini, Veronica Boma. Veronica Boma ini dia hobinya itu suka bicara, apa yang dia pikir, apa yang dia rasa, dan apa yang dia alami langsung ungkap. Jadi orangnya tuh tidak main tahan-tahan, langsung ungkap. Dan kalau teman-teman yang mungkin bosan atau sedih dan lain-lain itu cocok tinggal dengan dia. Dan mungkin teman-teman yang butuh pengetahuan, pengalaman cocok tinggal dengan dia, karena orangnya lepas, tidak main tahan, lepas atas kemampuannya, lepas atas pengetahuan yang dia miliki, lepas atas dia punya pengalamannya. Kalau kita bertanya itu lepas. Kemudian saya banyak diskusi juga dan bagi pengalaman terkait dengan kehidupan dia sejak masa SD, SMP, kemudian kuliah, dan dia adalah salah satu anak yang paling disayangi oleh ayahnya. Dengan buktinya dia mampu membiayai sekolah sampai dimanapun dan kapanpun, gelarnya bagaimanapun. Dengan orang tua ayahnya mampu membiayai dalam hal uang, dan ayahnya telah membuktikan sejak SD, SMP hingga masa kuliahnya sampai semester akhir. Dan sayangnya bapak tersayang dari Veronica ini dipanggil oleh Tuhan meninggal, dan Veronica merasa kehilangan yang sangat berat. Mungkin ini background sedikit dari Veronica. Kemudian Veronica memiliki dua kemampuan yang luar biasa bagi saya. Salah satunya itu suka membagi apa yang dia miliki, dari lepas, tidak main tahan-tahan, kemudian suka tegur, kemudian suka ajak makan, suka diskusi, dan terbuka orangnya. Itu kemudian hal yang kedua ini berkaitan dengan
di organisasi mereka ini ada beberapa orang yang membawa materi terkait dengan wirausaha, dan dia sendiri juga belajar tentang wirausaha itu seperti bagaimana, dan ceritanya itu sejak SD itu dia sudah terbiasa menjual ubi sayur di pasarnya, kalau tidak salah di Dogiai, Moanemani dan sekitarnya. Itu katanya hasil didikan dari orang tua ibunya. Dia mendidik bagaimana bisa berwirausaha, dan kemampuan itu berpegang terus sampai dunia pendidikan. Dan saat kuliah itu dia sedang buka usaha kecil-kecilan. Salah satu yang nampak dan dilihat oleh semua orang adalah di tempat Jogja, khususnya di Babarsari itu dia menjual berbagai bahan noken, dan lebih utamanya di Pinang, karena Pinang, Siri dan Kapur ini lebih cocok jual di situ karena banyak yang ramai, karena lebih banyak mahasiswa Papua, sehingga keuntungan yang dia dapat itu kadang dia berfungsi untuk kuliah, untuk makan sendiri dan makan untuk teman-teman yang lapar. Kemudian saya cerita juga itu dia membantu apa yang dia miliki itu kepada teman-teman yang membutuhkan dalam hal dunia pendidikan, dalam hal makanan, dalam hal kos, dan untuk biaya hidup sendiri dalam hal kos dan lain-lain. Dan sempat jual motor pribadinya kemudian ke Papua dan lain-lain. Tapi itu banyak hal yang dia miliki. Dua kemampuan ini menonjol di depan mata saya, dan pengetahuan tentang wirausaha ini memang tertanam sejak kecil hingga dewasa, dan memperkuatkan pengetahuan yang didapat dari kampus maupun di organisasi kakak senior, adik yang diskusi itu, sehingga dia menjadi salah satu bagian dari wirausaha itu. Saya rasa dua saudara ini memiliki kemampuan yang lebih bagus, yang saya sebut hanya kulitnya saja untuk lebih mengenal siapa Erik Tebai dan siapa Veronica Boma. Silakan diskusi dan berbicara bersama mereka. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, dan lebih khususnya pribadi saya sampaikan selamat sukses di dunia kampus. Teman-teman dua, Erik dengan Veronica, sudah memiliki kemampuan yang luar biasa. Lebih khususnya saya bangga, dan semuanya kita serahkan kepada Tuhan karena semuanya diatur olehnya. Terima kasih. Selamat sukses.